Kapten pun langsung menemui atasannya untuk memberikan barang bukti berupa rekaman video dan lain-lain. Namun, tebak apa yang dilakukan oleh atasannya. ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വസീം ഇല്ലീഗൽ ബിസിനസ്സുകളെ ചോദ്യം ചെയ്യും. Ya, siapa yang menduga jika atasan si kapten adalah salah satu backingan Tony, sehingga mengetahui si kapten dan YouTuber mencoba membongkar kejahatan mereka, Tony pun memerintahkan Russell untuk menghabisi mereka berdua agar tidak ada lagi saksi mata dalam kasus ini. Kembali ke Ucup yang masih melakukan penyelidikan bersama dengan Russell dan pasukannya, di mana pada saat yang bersamaan George akhirnya siuman dari pingsannya dan langsung menelpon Ucup untuk memberitahu tentang siapa dalang dibalik semua ini. Tapi tiba-tiba human body acid terlambat bagi Ucup untuk menyadari siapa Russell sebenarnya. Kini ia dan sepupunya dibawa ke hutan dekat danau untuk dieksekusi, di mana Russell tak ragu-ragu memakai gergaji mesin untuk menghabisinya. Akan tetapi Stop it. tidak seperti orang biasa, Ucup tidak menunjukkan sedikit pun raut wajah takut akan kematian, sehingga membuat Russell tidak puas jika Ucup harus mati secepat itu. Alih-alih menghabisi Ucup terlebih dahulu, Russell memotong lengan sepupu Ucup untuk melemahkan psikis dan juga mentalnya. Puas dengan itu, Russell pun pergi dan menyuruh anak buahnya untuk melakukan eksekusi, tetapi ya, Russell telah melakukan kesalahan besar dengan mengulur waktu, di mana Ucup yang tangannya masih terikat pun masih mampu untuk membrutal hanya dengan pisau yang ada di mulutnya. Dan ketika ikatan di tangan Ucup terlepas, celakalah mereka semua yang masih bersikeras untuk menghadapi Ucup, karena inilah yang akan terjadi. Selesai menumbangkan semua kerocok, kini Ucup akan menghadapi Russell yang sebenarnya pengecut dan tidak tahu cara bertarung, sehingga dengan sangat mudah Ucup bisa langsung mengalahkannya. Tanpa membunuh Russell, Ucup pun pergi dengan membawa serta sepupunya yang mulai kehabisan darah. Melihat wajah si sepupu yang pucat dan tanpa kesakitan, kemarahan Ucup pun kembali memuncak. Ia keluar dari dalam mobilnya dan mengambil gergaji mesin, dan inilah yang akan Ucup lakukan. Tepat saat Ucup akan menghabisi Russell, Tony tiba-tiba saja menelpon dan memberitahu tentang sosok Isa yang merupakan kekasih si Victor. Isa diketahui sedang mengandung anak Victor dan saat ini sedang ditawan di suatu tempat rahasia, sehingga Ucup tidak jadi membunuh Russell saat itu. Pulang ke rumah, Ucup pun langsung berdiskusi dengan George dan keluarga besarnya tentang sosok Isa yang sedang mengandung anak Victor. Prinsip keluarga ini adalah melindungi dan juga menjaga keturunan dan juga darah daging mereka, sehingga dengan fakta bahwa Isa sedang mengandung anak darah daging Victor, maka apapun harus dilakukan untuk bisa menyelamatkannya. Dan ketika George akan menyelesaikan masalah ini secara damai, yaitu dengan akan menyerahkan tambang emasnya kepada Tony, Ucup memilih cara yang sendiri dengan menangkap Peter yang sedang berada di tempat persembunyian. Entah dari mana Ucup mengetahui alamat tempat tinggal tersebut. Yang jelas sudah celakalah Peter, karena setelah Ucup berhasil menginterogasi dan mendapatkan lokasi di mana Isa ditawan, Peter pun dibiarkan mati dengan cara ledakan dalam kontainer. Yes. You are talking to him. Berlokasi
lokasi di wilayah berbahaya yang dipenuhi oleh para kriminal, Ucup dicegat oleh belasan anak buah Tony yang dengan percaya dirinya mampu menandingi seorang seperti Ucup, sehingga melihat semangat mereka yang ingin bertarung, maka Ucup pun langsung memberikannya. Selesai menghabisi belasan kerocok, Ucup langsung naik ke atap bangunan untuk menyelamatkan Isa dan tebak siapa sosok yang ada di sana. Ya, itu bukanlah Isa melainkan Yuli, seorang penjual kupat tahu yang biasa mangkal di Jalan Dadaha. Ternyata ini masih bagian dari rencana Tony untuk mengecoh Ucup yang diprediksi akan datang ke tempat ini. Entah apa yang mereka bicarakan, selepas Ucup dari tempat itu, ia pun langsung melakukan pertemuan dengan Russell di tempat lain untuk melakukan pertukaran Isa dengan koper berisi emas batangan. It doesn't function properly. Brother Marco. Dan ya, Russell benar-benar terkejut saat melihat lengan Tony, ayah kandungnya sendiri, yang sudah terpotong. Rupanya di lokasi tadi Ucup nekat menebas lengan Tony karena sudah tidak tahan sekali, sehingga kini pertukaran menjadi sangat adil. Russell akan terpaksa harus menyerahkan Isa demi menyelamatkan Tony ayahnya yang disekap di suatu tempat. ഇതാണ് എൻ്റെ ഡീൽ. അവൾ എൻ്റെ വണ്ടിയിൽ കയറുമ്പോൾ di tempat ini, Tony diikat pada kursi yang tersambung dengan senapan dan cairan asam di bagian atasnya, di mana Russell dan anak buahnya secara perlahan melepaskan satu persatu jebakan tersebut, tetapi ya, Russell terpaksa harus menyaksikan ayahnya mati terbakar dalam ledakan, di mana ia pun segera menemui kakak tertuanya yang dikenal sangat kejam dan bengis untuk memberitahu tentang kematian ayah mereka berdua. Dan inilah Rustiana, atau yang biasa dipanggil dengan nama Rus, kakak angkat Russell yang kebetulan sedang mencincang tubuh seseorang, di mana saat Rus bertanya siapa yang sudah membunuh ayah kita, Russell pun menjawab, Marco. Dengan fakta bahwa masalah ini menjadi semakin besar, George yang sudah pulang dari rumah sakit pun menginstruksikan agar keluarga besar mereka bertahan di rumah saja. Terlebih lagi saat ini kandungan Isa sudah jalan 9 bulan dan diprediksi akan lahiran tepat pada malam ini. എനിക്കൊരു റിസ്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് പോയാലും അപകടം. Dengan rencana seadanya, George meminta anggota keluarganya seperti istri, keponakan, cucu, ipar, menantu, dan yang lain tetap diam bersembunyi di kamar mereka sendiri. George akan menunggu di ruangan depan sementara Ucup ditugaskan menjaga kamar tempat Isa akan melahirkan. It's okay, Isha, you'll be fine. Sesuai dugaan, Rus bersama dengan pasukannya pun menyatu di rumah mereka dengan membawa senjata api, dan inilah yang terjadi. Selesai menembaki bagian luar rumah mereka dan juga meledakkan pintu depan, Rus dan pasukan pun langsung masuk dalam rumah, di mana Josh beraksi layaknya John Wick dengan menghabisi satu persatu kerocok dari dalam kegelapan. Dan karena jumlah mereka terlalu banyak, Rus dan pasukan pun berhasil menangkap George termasuk Ucup yang entah kenapa malam ini tampak sangat lemah sekali. Selesai menangkap 2 orang paling tangguh di keluarga ini, para pasukan pun mulai memeriksa setiap ruangan, menangkap satu persatu anggota keluarga George yang terdiri dari wanita dan anak-anak. Mereka tak segan-segan melakukan pembantaian yang benar-benar brutal dan sangat tidak manusiawi, sampai tidak ada yang tersisa satupun dari keluarga ini. Tepat saat
Erus selesai menghabisi mereka semua di depan mata kepala Ucup, terdengar suara tangisan bayi Isa yang baru lahir. Erus langsung mendatangi Isa di kamarnya, menghabisinya tanpa rasa kasihan, dan membawa si bayi pergi bersamanya. Sementara itu Ucup dibiarkan hidup untuk merasakan rasa sakit atas kematian keluarga besarnya dengan fakta bahwa si bayi adalah satu-satunya keturunan dan darah daging sendiri yang masih ia miliki. Ucup yang sedang terpuruk pun seketika bangkit untuk menyelamatkan si bayi yang masih punya harapan hidup. Berlokasi di pabrik narkoba yang menjadi markas utamanya, Erus terlihat sedang makan malam sembari santai tanpa menyadari akan kedatangan seseorang, dan tiba-tiba dan dengan penampilan yang rapih, Ucup pun langsung berlari menuju ke arah Erus dan puluhan anak buahnya, dan inilah yang terjadi. Dari sini, Ucup pun mulai membabi buta menghabisi siapa saja yang maju ke hadapannya, di mana Erus dan Russell yang menonton dari bawah pun cukup kena mental melihat kebrutalan Ucup yang sudah di luar nurul. Saking edannya Ucup, sampai-sampai melepaskan bajunya agar bisa bergerak lebih leluasa, dan kesang dari kelek tidak bau hangit yang dengan senjata mesin yang ia temukan, Ucup pun menghabisi mereka semua secara sekaligus. Selesai dengan para keroco, Ucup pun lompat ke bawah dan berlari menuju si bayi, akan tetapi dengan semua rasa sakit yang sudah diterima, Ucup tidak lagi merasakan sakit pada fisiknya. Ia membelah dada si Russell dan mengambil jantungnya dengan tangan kosong. Melihat adiknya maut, Erus pun segera mengambil si bayi dan mengancam akan menjatuhkannya ke dalam cairan asam. Sekilas, Ucup teringat dengan wajah terakhir dari semua anggota keluarganya dan segera mengambil golok untuk menebas kelapa si Erus. Dan setelah semuanya selesai, Ucup tidak pakai perpun pulang ke rumah dengan membawa serta si bayi. Ia berencana akan merawat seorang diri untuk nantinya dididik dan dipesantrenkan supaya memiliki akhlak yang baik dan menjadi orang yang soleh yang berguna bagi nusa dan juga bangsa.